Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ada di FNI Eskom. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 13 Bandung untuk mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di kelas 11 TJKT. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 237153713401. Saat ini Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 TJKT dengan mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan Subkonfigurasi dan Instalasi File Sharing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa. Baik. Siap. Sebelum belajar malah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di absen dulu ya. Kalian ngecek. Adika, Ali, Ajis, Marina, Jaki, Jalpa, Jaka Azmi, Farhanudin, Federico, Hadir. Ibris, Julia. Hari ini kita akan bahas tentang file sharing. File server. Kita akan bahas file server atau kita mengenal dengan FTP. Seperti kita ketahui, file sharing itu sangat kita butuhkan untuk mentransfer data dari sebuah tempat ke tempat lain supaya keamanan jaringan keamanan jaringan kita dapat. Sebelum masuk ke situ, sebelumnya mau nanya nih, yang kalian ketahui tentang file sharing itu apa? Ada yang tahu? Sharing, berbagi file. Ada lagi? Share itu apa? Ada filmnya, petualangan sharing. Ya, file sharing berarti berbagi file. Apakah semua yang kita perlukan itu memang harus berbagi? Contohnya gini. Dulu cara berbagi file itu adalah dengan pakai flash disk. Flash disk colok ke sana, kalau terkena virus sudah. Ya. Yang kedua dengan cara email. Tapi kemudian ketika email kita dibajak, udah. Pertama, kalian sudah harus bisa menjelaskan konsep apa itu file transfer protocol. Yang kedua, kalian harus menentukan cara konfigurasinya seperti apa. Setelah kalian mempraktikkan itu, kalian harus yang pertama melakukan konfigurasi di Linux-nya di Debian. Kemudian yang kedua mengajukan menguji hasil konfigurasi tersebut. Cara mengujinya gimana? Kalau FTP berarti kita cek di FileZilla-nya di Windows. Kemudian yang terakhir membuat laporan konfigurasi. Laporannya dengan cara apa?
tulis di jurnal laporan. Ini. Kalau misalnya kalian tidak, ini nanti akan ada lembar kerja yang tulis di lembar kerja. Bisa. Ini ya. Ada yang tanyain? Ini ada dua cara kalau Bapak. Dua cara. Yang pertama dengan cara default root. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara untuk membuat sebagai klien. Yang tadi Pak, yang tadi. Sekarang mau tanya, ketika mkdir itu berarti kita sedang membuat directory folder. Kemudian untuk mengecek apakah mkdir ini sudah masuk, kita harus mengetikkan ls. Ya. Kita cek di ls-nya ada, sudah tidak ada. Nah, kalau sudah ada, berarti kita tinggal membuat. Untuk mengaktifkan direktorinya kita mengetikkan apa? chmod 777, kemudian nama file. Sehingga ya, udah nyampe ke sana chmod. Setelah chmod, nanti kita praktekkan coba. Setelah chmod, kemudian kita harus. Baik, untuk sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan perlihatkan video tentang FTP atau File Transfer Protocol. Kalian supaya bisa menyimak ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang File Transfer Protocol atau disingkat FTP. Untuk minggu kemarin, kita sudah membahas konfigurasi DHCP server, di mana server yang kita gunakan adalah server Debian, dan kemudian klien yang kita gunakan menggunakan sistem operasi Windows. Dengan demikian, jaringan yang kita buat itu menggunakan arsitektur client server, di mana kliennya sebagai Windows, servernya menggunakan Debian. Oke, apa itu FTP server? Nah, File Transfer Protocol itu suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan koneksi TCP atau panjangannya Transmission Control Protocol. Nah, transfer protokol. Nah, protokol itu apa? Protokol itu adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Seperti tadi sistemnya pakai Windows dan yang satunya menggunakan Linux. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mempunyai server di mana dari sebuah klien ingin mengirimkan suatu paket file atau dokumen ke dalam sebuah server yang kita gunakan. Karena server yang kita gunakan menggunakan teks atau berbasis teks, itu otomatis mouse itu tidak akan berfungsi. Tidak seperti kita menggunakan Windows, bisa klik kanan, copy, kemudian paste dari sebuah flash disk maupun DVD. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya FTP untuk bisa saling tukar-menukar file. Proses kerja FTP dalam melakukan komunikasi data itu berjalan pada port 21 menggunakan protokol TCP/IP. Nah, di sini ketika nanti ada pertanyaan port berapakah yang digunakan FTP dalam menjalankan komunikasi datanya, itu kalian bisa ketahui menggunakan port 21. Nah, di sini protokol tadi itu ada berbagai macam yang bisa digunakan oleh seluruh orang di dunia ini untuk bisa saling terhubung dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Yang pertama ada protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, ada DNS, Domain Name System, ada HTTP, HTTPS, kemudian FTP, ada juga Telnet, ada Secure Shell atau istilah singkatnya SSH,
dan juga kita bisa menggunakan OSI layer. Ya, itu beberapa contoh protokol jaringan yang biasa digunakan. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari FTP? Yang pertama, itu menjadikan transfer data lebih efisien dan reliable, dapat diandalkan. Jadi tidak perlu kita menggunakan DVD atau kita harus burning dulu DVD-nya atau pindahkan ke flash disk, nanti repot lagi. Kita gunakan saja FTP dari klien ke server. Kemudian bisa melaksanakan pertukaran data dengan lebih cepat karena ukuran data atau file yang akan ditransferkan itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga, bisa dilakukan indirect atau implicit remote computer. Dan yang keempat, pemilik situs atau website bisa melaksanakan backup websitenya dengan mudah dan ringan. Nah, FTP itu biasanya kita pakai ketika kita akan mengirimkan file website yang ada di komputer klien berbasis Windows, itu dikirimkan ke server, di mana server itu berbasis teks. Kemudian, ya, hal penting dalam FTP ada dua. Yang pertama, FTP server, dan yang kedua harus ada FTP client. FTP server itu adalah suatu server yang berfungsi memberikan servis pengiriman tukar-menukar data terhadap FTP client dengan syarat FTP client itu harus meminta terlebih dahulu terhadap FTP server. Yang kedua, ada FTP client, itu komputer yang meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Jadi nanti cara kerjanya komputer klien wajib meminta terlebih dahulu kepada FTP server untuk bisa terkoneksi. Selanjutnya ada yang namanya FTP server. FTP server itu digunakan pada topologi jaringan dengan arsitektur client server. Ada sebuah server di tengahnya atau ada sebuah server di atas. Kemudian ada klien di bawah server yang terkoneksi langsung atau bahkan menggunakan switch di situ. Dalam pengaksesannya, FTP server itu diakses menggunakan Universal Resource Identifier atau disingkat URI dengan format protokol untuk memanggil FTP-nya yaitu FTP:/IP server atau di sini kita pakai IP servernya. Atau bahkan bisa menggunakan nama domain jika kita sudah menginstalkan DNS server pada server kita. Maksudnya, kita bisa mengecek FTP-nya menggunakan FTP:// pakai IP misalkan 192.168.10.94. Nah, nanti di browser akan muncul isi dari FTP servernya. Contoh aplikasi FTP dari sisi server itu ada VSFTPD dan juga ProFTPD. Itu yang paling sering digunakan. Dan yang paling populer dan banyak orang yang pakai itu adalah ProFTPD. Ya, walaupun VSFTPD bisa, tapi yang paling mudah dan paling populer adalah yang bawah ini. Dan dari segi FTP client itu kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, diantaranya ada FileZilla, WinSCP, MobaXtern, QtFTP, atau bahkan Cyber. Sekarang Bapak akan mendemonstrasikan gimana caranya konfigurasi FTP server. Kita akan melalui dengan ProFTPD, ya, yang tadi disebutkan. Kita akan menggunakan aplikasi VirtualBox seperti ini. Ini kita akan bertindak sebagai server, kemudian kita akan coba running dan masuk sebagai root ke direktorinya. Kita akan cek dulu apakah IP-nya sudah ada atau belum. Di sini pas sudah menentukan IP-nya adalah 200.110.1 dan 1 itu adalah sebagai server. Karena nanti kalian harus mencoba untuk menginstalasi dengan memasukkan ini. Nah, ini. Nanti kalian akan dibawa ke sini dan ini harus ada yang kita rubah. Yang pertama adalah server name. Di sini sudah dibuatkan dengan nama Dedi. Kemudian kita akan dibawa ke arah dan kita harus merubah beberapa file yang memang kita harus ubah. Yang pertama kita lihat ini portnya adalah port 21. Kemudian yang pertama kita harus ubah itu adalah default root. Ini terlalu lama. Nah, ini
Untuk sebelumnya ini adalah ada tanda pagar seperti ini, ya. Nah, kalian harus hilangkan ini tanda pagar. Yang kedua ini, ini kemudian di anonimusnya ini asalnya adalah FTP. Kalian coba ini untuk slash home, kemudian coba ini adalah nama drive. Kemudian usernya adalah Oden. Setelah itu di paling bawah itu harus kalian hilangkan juga di pas anonimus ini. Sebelumnya ada tanda pagar ya ini. Ini ada tanda pagar, kemudian kalian harus dihilangkan. Setelah ini selesai, kalian jangan lupa save, kemudian enter, ya. Untuk supaya kalian ini harus lihat, kita harus membuat drive dari directory. Kita coba dulu masuk ke home, kemudian kita cek. Nah, ini udah. Di sini udah ada nama tadi yang coba order, kemudian TKJ. TKJ ini adalah nama file ketika kita masuk ke directory. Ya, tuh. Untuk membuat directory itu sangat gampang. Kita akan coba misalnya mkdir misalnya Didi. Kemudian chmod Didi oh sudah ada berarti. Oh salah, ini terlalu banyak O-nya. Nih. Kemudian user misalnya TKJ1. Kemudian passwordnya kita masukkan. Konsentrasi yang nomor 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 4 kali, 5 kali, 2 kali, 5 kali. Jadi masa kita sekarang buka HP kalian dan isi bisnis yang tadi. Ya, masuk. Kita akan munculkan 5 teratas saja ya. Kemarin Ali yang mendapat sesuatu, apakah sekarang tidak mendapat sesuatu? Sekarang kalian bikin kelompok, 1 kelompok 4 orang. Kemudian tahapan-tahapan untuk konfigurasi file Zilla, untuk konfigurasi file sharingnya nanti kalian bisa dapatkan. Kemudian seluruh permasalahannya dituliskan di sini, ya. Kelompoknya bebas, boleh 3 orang, boleh 4 orang, tapi kalau bisa 4 orang aja. Jadi 1 PC 4 orang. Lanjutkan saja yang tadi ya. Kalau misalnya tadi kerjakanlah setelah 5 menit, dan kalau misalnya mau langsung selesai nggak jadi masalah. Ini silakan satu-satu mana? Ini. Sok, silakan. Nih, ambil dari per kelompok.
lanjutin aja gimana? Senjata ini masih pada saat di yang ada di enggak, kalau di cloning itu bisa. Wah, banyak kali di mana. Ada usahanya. Gimana kelompok ini sudah sampai mana? Misal sampai login. apa? Sebenarnya panjang ujung tadi. Sudah? Nah, sekarang bikin folder baru. So, namanya berbeda. Namanya adalah Ini namanya siapa? Ajis. Ganti jadi Sija. Ya, saya dari kelompok 1. Ya, saya dari perwakilan kelompok 1 ya. Jadi masalah yang dihadapi itu tadi waktu konfigurasi ada pada pembuatan itu apa Pro FTPD di directory ini ya. Terus ada Masalahnya kenapa? konfigurasi. Konfigurasinya kenapa? Salah. Salah nomor segi. Lawan. Komen. Yang salahnya di mana? Dalam di konfigurasi.com itu cuman gini, yang pertama kita default root-nya, pagarnya dihilangkan, kemudian di anonimusnya ganti saya tadi ya. Kenapa kok pada disarankan di /home kemudian nama file supaya nanti ketika di mkdir itu kita merujuknya ke situ, tidak bikin lagi.
kemudian yang username, kemudian ini kemungkinan ada yang pagarnya masih belum push. Ya, udah. Ada lagi yang permasalahannya mana? Nggak ada, aman semua. Nah ini dari hasil yang tadi kita kerjakan ternyata tidak sesulit itu ya, sangat gampang, ya, sangat gampang. Untuk file Zilla, untuk file FTP itu hanya beberapa sintaks. Yang pertama nano /ftpd/pro/ftpd/dot. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Restart. Cuman itu aja. Yang pertama, ini kalau duduk dari awal. Yang pertama apt/cd-rom spasi n. Yang pertama, siapkan CD yang kedua. Kemudian apt/get spasi install pro/ftpd. Itu yang kedua. Setelah install, kemudian tapi kalau ada pemberitahuan proses, apa yang kita lakukan? Ketikkan lagi apt/get/install pro/ftpd. Klik enter, berhasil. Setelah itu apa yang dilakukan supaya menyatu? Ketikkan apt apt spasi min fixing yang broken, itu ya broken fix, nah itu ya, itu supaya menyatu, supaya komplit. Kemudian di restart. Udah cuma segitu ya, tidak banyak. Nanti kalian akan kelimpungan ketika kita sudah masuk ke materi yang lain. Tadi yang sekarang jaga masih posisi di atas. Oh, itu yang masuk dan terbang. Ya, mari ada tepuk tangan untuk jaga semua. Mudah-mudahan apa yang mau berikan kalian bisa lebih mendapat ilmu lagi, lebih memudahkan lagi untuk pelajaran ini. Coba sarankan saja untuk materi semua mata pelajaran produktif itu tidak ada yang sulit ya, tidak sulit, bukan tergantung kita mau berusaha untuk mencoba lagi. Ini sangat gampang, sangat mudah. Ya. Apalagi di sistem jaringan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang mau disampaikan? Ada? Pimpin doa. Baik. Siap. Dan belajar kita berdoa kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemaparan pembelajaran mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan Subkonfigurasi File Sharing di kelas 11 TJKT. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dosen untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.